Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya minta Alkitabnya jangan ditutup. Tetap dibuka pada Yesaya 50 tadi. Kalau kita mengalami kesulitan, ada dua kemungkinan yang terjadi. Satu, kita menyalahkan orang lain. Atau kedua, kita introspeksi diri. Nah, bacaan kita tadi adalah salah satu nubuat atau pemberitaan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yang sedang berada di pembuangan. Mereka sedang terbuang ke Babel. Dan dalam kondisi seperti itu, banyak orang Israel mempersalahkan Tuhan. Mereka bilang, mungkin Tuhan telah membuang kami. Lalu, apa kata Tuhan? Sekarang baca ayat 1 dari pasal 50 tadi. Di situ, ya saya bilang begini, beginilah firman Tuhan. Di manakah gerangan surat cerai ibumu? Tanda aku telah mengusir dia? Atau kepada siapakah di antara penagih utangku, aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya karena kesalahanmu sendiri, kamu terjual. Dan karena pelanggaranmu sendiri, ibumu diusir. Di sini ada dua kiasan yang dipakai. Dua kiasan itu adalah satu kiasan suami istri. Dalam perjanjian lama, bangsa Israel dikiaskan sebagai istri. Dan Tuhan sebagai suami. Lalu umat Israel adalah anak-anaknya. Kiasan kedua adalah kiasan jual anak. Pada zaman dulu, kalau orang mengalami kesulitan ekonomi, tersudut karena ekonomi, dia bisa menjual anak-anaknya menjadi budak. Dan dalam bacaan kita tadi, seperti saya katakan tadi, ketika bangsa Israel berada dalam kondisi terendah, terpuruk karena terbuang ke Babel, mereka seolah-olah mengatakan begini, Tuhan telah membuang kami. Lalu Tuhan menjawab dengan dua kiasan tadi. Di mana gerangan surat cerai ibumu? Di budaya hukum Taurat di Israel dulu, kalau seorang suami tidak senang sama istrinya, cukup dia kasih surat cerai. Jadi Tuhan seolah-olah bilang begini, di mana gerangan surat cerai ibumu? Buktikan bahwa aku telah menceraikan ibumu. Maksudnya adalah Tuhan mau bilang begini, buktikan bahwa aku telah membuang kamu. Kiasan kedua adalah, apakah aku sudah menjual kamu? Sehingga orang datang nagih utang. Jual di sini bukan jual gadai ya, semacam gadai. Supaya anak itu bisa kembali mesti ditebus. Dengan kata lain, dalam gaya bahasa kiasan ini, Yesaya Tuhan melalui Yesaya hendak mengatakan bahwa sekalipun mereka sedang terbuang, Tuhan tidak pernah membuang mereka. Lalu menyusullah sebuah nyanyian atau semua sajak, sebuah puisi tentang hamba Tuhan. Dalam Yesaya ini ditemukan ada empat sajak atau empat nyanyian atau ada 4 pujian atau lebih tepat 4 nubuatan tentang hamba Tuhan.
Itu ada di pasal 42, pasal 49, pasal 50 yang kita renungkan sekarang, dan nanti pasal 52 dan 53 yang nanti menjadi renungan pada Jumat Agung nanti. Seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini adalah yang diutus oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, menuntun bangsa Israel, tapi juga sekaligus yang nanti membebaskan bangsa Israel dari pembuangan. Nah, siapakah hamba Tuhan ini dalam konteks waktu itu? Para peneliti Perjanjian Lama tidak sama pendapat. Ada petunjuk dari ayat yang mengatakan bahwa hamba Tuhan itu adalah Kores. Karena Koreslah yang kemudian membebaskan bangsa Israel untuk pulang kembali dari pembuangan. Tapi banyak ciri yang disebutkan dalam 4 nyanyian tadi tidak cocok dengan Kores. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud hamba Tuhan itu adalah bangsa Israel sendiri. Tapi juga itu tidak cocok dengan kata-kata yang dipakai. Walaupun ada perbedaan pemahaman siapakah hamba Tuhan yang dimaksudkan dalam konteks waktu itu. Tapi semua orang, semua penafsir sepakat bahwa hamba Tuhan itu yang dinubuatkan atau dinyanyikan pada zaman Nabi Yesaya itu digenapkan dalam diri Yesus Kristus. Dalam hal itu tidak ada orang yang berbeda pendapat. Jadi Nabi Yesaya menjelaskan bahwa hamba Tuhan ini dialah yang akan memimpin bangsa Israel. Dan bagaimana cara dia memimpinnya? Kalau kita perhatikan 4 nyanyian itu, maka pada nyanyian yang pertama ada ciri-ciri tertentu. Pada nyanyian kedua ada ciri-ciri tertentu. Pada nyanyian ketiga yang kita renungkan hari ini, nanti nyanyian keempat direnungkan pada hari Jumat Agung nanti. Pada nyanyian ketiga ini, ciri hamba Tuhan ini dijelaskan. Pertama, mari kita baca pada ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Jadi ciri pertama dari hamba Tuhan ini adalah bahwa Tuhan memberikan kepadanya lidah seorang murid. Lidah murid. Ciri kedua adalah dikatakan, masih ayat 4. Pagi demi pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ciri kedua dari hamba Tuhan ini ialah bahwa dia diberi pendengaran seorang murid. Ciri pertama adalah lidah seorang murid. Dengan lidah itu dia memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Ciri kedua adalah dia diberi pendengaran yang dipertajam tiap hari. Agar dia bisa mendengar seperti seorang murid mendengarkan ajaran gurunya. Nah, ciri ketiga. Dia katakan bahwa hamba Tuhan ini memberi punggungnya untuk dicambuk. Dihina, dia diam aja. Jadi kita bisa berkesimpulan bahwa ciri ketiga dari hamba Tuhan dalam pasal 50 ini adalah bahwa hamba Tuhan itu adalah seorang yang rela
menderita. Rela menerima perlakuan tidak adil dan tidak memberontak melawan ketidakadilan yang dia terima. Itulah ciri dari hamba Tuhan itu. Dalam bacaan yang nyanyian yang ketiga. Nanti kalau hari Jumat Agung nanti akan ada banyak ciri. Kebetulan nyanyian tentang hamba Tuhan atau Ebed Yahweh ini saya sudah bawakan di kebaktian wilayah bulan lalu. Jadi saya tidak akan menguraikannya panjang lebar lagi. Jadi yang tidak ikut kebaktian wilayah, tanyalah kepada yang ikut. Jadi hamba Tuhan ini dia punya tugas untuk menuntun bangsa Israel yang ada di pembuangan. Tapi dia katakan bahwa sebagai hamba Tuhan dia mempunyai lidah seorang murid. Tapi dengan lidah, apa fungsi lidah seorang murid? Menurut bacaan kita adalah dia memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Maksudnya adalah kata-katanya itu adalah kata-kata yang membangun. Kata-kata yang menyemangati. Dan telinga atau pendengaran seorang murid. Tuhan mempertajam pendengarannya. Dan konsekuensi berikutnya adalah pada ciri ketiga. Dia rela untuk menerima ketidakadilan. Tidak melawan. Itulah sebabnya para ahli mengatakan ini tidak cocok buat Kores. Karena Kores seorang raja. Raja besar malah. Tapi seperti saya katakan tadi bahwa semua sepakat bahwa ini menunjuk kepada Yesus Kristus. Itu saja penjelasan singkatnya. Hari ini khotbahnya pendek. Karena berdasarkan bacaan ini, panitia Paskah kita merangkumnya di bawah tema. Tahu tema hari ini apa? Khotbah hari ini. Baca. Keluargaku, sambutlah Tuhan yang mendamaikan. Jadi, kalau kita kaitkan bacaan kita dengan tema ini, kenapa bangsa Israel itu mengalami pembuangan seperti itu? Bukan karena Tuhan yang telah membuang mereka, tapi karena kesalahan mereka sendiri. Kesalahan itu mengakibatkan mereka mengalami kondisi yang buruk. Dan pada hakikatnya kesalahan itu merusak hubungan dengan Tuhan. Dengan kata lain, akibat kesalahan itu sendiri, maka bangsa Israel terbuang. Dan kalau itu terjadi berarti ada yang rusak hubungan bangsa Israel dengan Tuhan. Dan memang itu hakikat dosa. Dosa merusak hubungan manusia dengan Tuhan. Orang seringkali bertanya-tanya dalam sebuah diskusi PA, ada seorang ibu bertanya begini, Pak Pendeta, kenapa sih Tuhan taruh itu pohon pengetahuan baik dan jahat di tengah taman? Sekarang saya tanya, kira-kira Tuhan sudah tahu bahwa Adam dan Hawa akan jatuh enggak? Tuhan tahu enggak? Kenapa Tuhan taruh pohon itu? Ayo. Kalau Tuhan enggak taruh pohon itu kan enggak ada dosa kan? Ini waktu saya PA di GPIB Nazaret. Ada ibu-ibu bilang begini, Pak Pendeta,
Saya sudah masak banyak masakan yang enak kan. Saya mau pergi ke Priok. Saya taruh semua makanan itu di meja. Saya panggil anak saya yang baru usia 6 tahun. Nah, semua makanan boleh kamu makan. Tapi saya taruh yang di tengah ini baygon. Jangan kau makan. Kau boleh makan semua makanan yang ada di meja ini. Tapi yang di tengah ini jangan, ini baygon. Begitu mamanya berangkat, yang dicomot duluan baygon. Klepek-klepek kan gitu. Ibu itu tanya, ibu yang di PA ini tanya saya, yang bego itu anak saya apa saya bu? Saya pak, gitu. Jadi maksudnya, oh jadi ibu mengatakan Tuhan bego gitu. Bukan. Kisah itu hendak mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan kebebasan kehendak. Makanya ada yang baik dan yang jahat. Kalau yang ada yang baik saja maka orang akan berbuat baik kan? Bukan karena pilihan. Kenapa saya minum teh manis? Salah. Karena nggak ada yang lain. Karena yang ada cuma teh manis, saya minum teh manis. Kalau yang baik saja nggak ada yang jahat, manusia berbuat baik bukan karena pilihan. Dan itu berarti manusia nggak punya kebebasan. Tuhan memilih bangsa Israel, tapi bangsa Israel tetap bebas memilih taat atau tidak taat. Dan ternyata manusia menyalahgunakan kebebasannya itu. Dia lebih dekat dengar kepada ular daripada taat kepada Tuhan. Dan akibatnya apa? Hubungan dengan Tuhan rusak. Nah, Kristus datang untuk memulihkan hubungan itu. Kristus datang untuk memperdamaikan manusia dengan Tuhan. Lalu berdasarkan pemahaman inilah panitia menetapkan tema untuk hari ini. Sambutlah Tuhan yang mendamaikan. Tapi fokusnya ke keluarga. Jadi berdasarkan bacaan ini saya mau mengajak kita keluarga untuk merenungkan. Kalau kita mau sambut Tuhan yang mendamaikan. Apakah satu ciri-ciri Tuhan yang mendamaikan itu terwujud dalam keluarga kita? Ciri pertama apa tadi? Ya baru dibilang aja udah lupa. Lidah seorang murid. Dan lidah seorang murid adalah lidah yang mengeluarkan kata-kata yang menyemangati. Pertanyaannya, hai suami-suami, apakah kau omong dengan istrimu, kata-katamu memberi semangat? Hai istri-istri, apakah ketika kau ngomong dengan suamimu atau kepada anak-anakmu, kata-katamu adalah kata-kata seorang murid? Coba buka Kolose 4 ayat 6. Ini khotbah semi PA ya. Kolose 4 ayat 6. Yang punya suara keras boleh baca untuk semua. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ya, hendaklah kata-katamu penuh kasih, jangan hambar. Boro-boro hambar, boro-boro kasih, hambar aja enggak, malah nusuk, nyakitin. Waktu saya masih kuliah di STT Jakarta, kami sekamar, dibagi 2 orang satu kamar. Tahun pertama saya sekamar dengan teman-teman orang Jawa.
Satu waktu belajar malam di perpustakaan. Kami harus belajar malam di perpustakaan. Saya karena kurang sehat, saya pulang duluan. Tanpa sadar, saya kunci pintu dari dalam. Teman Jawa ini pulangnya jam 9. Begitu dia pulang, pintu sudah terkunci dari dalam. Dia gedor-gedor, saya sudah tertidur. Dia gedor agak keras, baru saya kaget bangun. Begitu saya kaget bangun, saya buka pintu. Begitu dia masuk, dia maki saya. Tapi makiannya orang Jawa. Lembut banget. Monyet lo. Gak ada bentakan, ya kan? Gak kedengaran marah-marah. Tapi saya dimonyetin. Tahun depan ganti teman sekamar. Kali ini teman orang Batak. Saya masih ingat namanya. Kalau yang tahun pertama tadi Widiantoro. Kalau yang kedua namanya Partogi Matondang. Sudah meninggal, pendeta GPIB. Di asrama berlaku peraturan. Makan pagi boleh telat, makan siang boleh telat, makan malam tidak boleh telat. Karena ibu bi yang masak pulang. Dapur tutup jam 7. Tapi ada aturan tambahan. Teman sekamar boleh ambil makanan kita. Karena makanan kita sudah dicatu ya, lauknya udah dibagi di piring-piring memang. Nasi bebas. Jadi satu waktu saya pulang malam udah hampir jam 8. Saya pikir saya pasti gak dapat makan malam. Begitu saya masuk kampus, teman Batak ini lagi main tenis meja kan. Dilihat saya dari jauh, dia teriak, "Hei Rap-Rap, dari mana kau? Kenapa kau terlambat? Itu sana, makan sana, makanan taruh di kamar, ayo." Dengar marah-marah tapi suruh makan, ayo. Manakah kata-kata yang membangun? Mana kata-kata yang hambar, bahkan nyakitin? Monyet lu? Ataukah makan sana? Dalam bahasa asli, hambar itu kalau diterjemahkan secara harfiah, itu kata hambar diterjemahkan dari kata Yunani yang berarti diasinkan dengan garam. Jadi kata-kata jangan hambarnya, kata-kata yang digarami. Jadi kalau dikasih garam kan enak kan? Gitu. Jadi kalau keluarga kita mau menyambut, Tuhan yang mendamaikan. Kita sambut dia. Apakah ciri dia itu ada dalam keluarga kita? Ciri pertama tadi, lidah seorang murid. Kedua, ciri kedua apa tadi? Pendengaran seorang murid. Apakah dalam keluarga kita juga ada kesediaan untuk mendengar? Kadang-kadang suami belum selesai ngomong, istri udah potong ya. Atau sebaliknya, suami atau kadang-kadang suami baru satu kata, istri udah 10. Pepet, gitu kan gitu. Mendengarkan. Kesediaan untuk mendengarkan. Apakah selalu ada kesediaan untuk mendengarkan satu akan yang lain? Ciri ketiga apa tadi? Tidak membalas perlakuan tidak adil. Kalau kita sederhanakan, kalau yang ikut PA subuh kemarin dikatakan bahwa ciri hamba itu adalah tidak membalas kekerasan dengan kekerasan.
Ketika punggungnya dipukul, dia bahkan tidak membalas. Dengan kata lain, dalam keluarga kita kalau kita sambut Tuhan yang mendamaikan itu, apakah dalam keluarga kita juga ada semangat untuk menghindarkan kekerasan? Sekalipun ada hal-hal yang mungkin tidak bagus dalam keluarga kita, tapi kita tidak atasi dengan kekerasan. Bukan cuma tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan hamba Tuhan ini, tapi juga melawan undang-undang KDRT. Itulah 3 ciri hamba Tuhan ini yang menjadi dasar untuk tema hari ini. Keluargaku, sambutlah Tuhan yang mendamaikan. Dalam konteks bacaan kita hari ini, kalau kita menyambut Tuhan yang mendamaikan, dan Tuhan itu adalah hamba Tuhan yang telah digenapkan dalam Yesus Kristus, maka marilah kita buktikan bahwa kita menyambut Dia dengan minimal menampakkan 3 ciri tadi dalam keluarga kita. Keluarga yang memiliki lidah seorang murid, keluarga yang memiliki pendengaran seorang murid, dan ketiga, keluarga yang selalu siap untuk tidak melakukan kekerasan satu kepada yang lain. Sekarang dalam minggu-minggu Prapaskah ini, tema-tema ini bicara terus mengenai perdamaian. Karena tahu nggak tema Paskah kita tahun ini apa? Damai sejahtera Kristus di dalam keluarga. Itu tema PGI, tema nasional. Oleh karena itu tema itu kemudian dijabarkan dari minggu Prapaskah pertama sampai sekarang. Dan klimaksnya nanti dihotbahkan pada hari Minggu Paskah minggu depan. Minggu depan itu Paskah kita 4:30 ya. 4:30. Dan barulah klimaks dari semua tema-tema, sub-sub tema yang dihotbahkan selama 6 minggu ini akan difinalisasi atau dibulatkan dalam tema besar damai sejahtera Kristus dalam keluarga. Karena itu cukuplah hari Minggu ini kita bicara mengenai menyambut Tuhan yang mendamaikan dengan menekankan 3 ciri hamba Tuhan itu. Ulangi lagi. 1, lidah seorang murid. 2, telinga seorang murid. 3, tidak melakukan kekerasan. Siap menerima penderitaan. Selamat berkata-kata yang membangun, selamat mendengar dengan cermat, dan selamat untuk hidup dalam ketidak adanya kekerasan dalam keluarga. Amin. Pendek kan? Pendek apa panjang sih? Sedang-sedang. Meresponi firman Tuhan, marilah kita berdiri dan kita mengaku iman kita. Kita mengaku dengan mulut dari hati. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati.
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Duet Bu Ayu, Stella, sampai Toding. Ayo Stella. Oh ada satu lagi ya, 3 ya bukan 2 ya. Trio. Shalom semuanya. Kiranya pujian yang hari ini akan kami bawakan bisa menjadi berkat untuk semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang mendamaikan kami. Kiranya kami boleh menyambut Dia dalam keluarga kami. Biarlah dalam keluarga kami saling berbicara satu kepada yang lain dengan kata-kata lidah seorang murid. Kami selalu mendengarkan satu akan yang lain dengan pendengaran seorang murid. Dan kami selalu melakukan hal-hal yang baik satu kepada yang lain. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kehidupan kami bergereja di Ipoh Kelapa Gading. Maka kami berdoa untuk gereja kami bersyukur untuk seluruh pelayanan yang masih berjalan sampai hari ini. Kami bersyukur untuk semua sarana dan prasarana yang Tuhan sediakan bagi kami, sehingga pelayanan kami boleh berjalan terus. Kami bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus dan panggil untuk menyelenggarakan pelayanan di sini. Kami bersyukur untuk kecukupan dana yang Tuhan sediakan, sehingga pelayanan di sini boleh terus berlangsung dengan baik. Kami mohon Tuhan beri hikmat, kebijaksanaan, kearifan bagi para penyelenggara pelayanan, agar segala pelayanan dapat terlaksana dengan baik, berdampak bagi pertumbuhan iman jemaat, berdampak bagi keeratan persekutuan, dan berdampak bagi efektivitas kesaksian dan pelayanan kami.
Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat persiapan kami menyongsong Tri Hari Paskah, Jumat Agung sampai pada hari Paskah. Berkatilah panitia Paskah yang bekerja keras untuk mempersiapkan semua hal. Tuhan cukupkan segala kebutuhan sehingga pelayanan ini boleh terselenggara dengan baik. Kami juga berdoa bagi pergumulan-pergumulan semua keluarga di dalam jemaat kami. Tuhan tilik setiap keluarga dengan apapun yang sedang menjadi pergumulan mereka. Apapun yang menjadi kerinduan mereka. Apapun yang sedang mereka doakan. Kami berdoa untuk mereka yang menjauhkan diri dari persekutuan di sini. Tuhan berikanlah kepada mereka semangat, dorongan, komitmen untuk mau tetap berada dalam persekutuan untuk bersaksi dan melayani. Kami bersyukur untuk secara khusus untuk kesehatan kami. Maka kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh karena gangguan kesehatan. Kami berdoa untuk Ibu Teni Latuihamalo. Kami berdoa untuk Bapak Edwin Jacobs, untuk Ibu Wawat Hartiaswati Jacobs, untuk Bapak John Sihaya, untuk Bapak Arnold Ranti, dan Bu Sri Budiarti Ranti, untuk Ibu Marnala Maria Manurung, untuk pemulihan bagi Christian Manurung, untuk pemulihan bagi Ibu Nainggolan Sibarani, dan pemulihan bagi Pak Yopi Putirai yang baru saja selesai operasi. Tuhan, Engkaulah sumber kesehatan. Engkaulah yang menciptakan tubuh kami. Engkau juga yang mengenal liku-liku tubuh kami. Karena itu kami mohon Tuhan, jamalah setiap bagian yang sakit, nyatakanlah kuasa penyembuhan-Mu. Berikanlah kesabaran, ketabahan, dan ketaatan untuk melewati semuanya bagi saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh ini. Kami juga berdoa bagi semua keluarga dalam jemaat kami yang berada dalam pergumulan-pergumulan, baik pergumulan ekonomi, pergumulan relasi suami istri, pergumulan relasi orang tua anak. Dan apapun itu, kiranya Tuhan hadir, menopang, memberi hikmat agar apapun yang dihadapi, boleh keluarga kami menyikapinya dengan hikmat dari Tuhan. Bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan berumah tangga mereka. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga saudara kami Martin Kasodu, untuk keluarga Manahara Siahaan, untuk Ibu Santi Nurhandayanti Sunardi, untuk keluarga Bapak Robert Brohet, untuk keluarga Bapak Rufino Dirik Jayanto Luhu Lima, dan untuk keluarga Bapak Ronald Yohanes Worotikan. Kami mohon Tuhan hadir dalam setiap keberadaan mereka. Tuhan ada bersama mereka. Kami berdoa juga untuk gerakan keesaan gereja di Indonesia. Tuhan berkatilah segala upaya untuk menyatukan dan menyamakan visi, misi, dan langkah-langkah gereja-gereja di Indonesia agar kesaksian dan pelayanan gereja-gereja di Indonesia makin terfokus dan makin efektif, berdampak bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu kami berdoa bagi POUK yang ada di Indonesia, di mana gerakan keesaan memperoleh tempat di akar rumput. Kiranya Tuhan menolong agar POUK termasuk POUK Kelapa Gading ini boleh menjadi tempat di mana setiap warganya melakukan, menjalani, dan menghayati makna keesaan bergereja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan
bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ini. Berikan hikmat kepada pemerintah kami, agar dapat menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan adil, mengatasi berbagai gejolak dan kendala yang ada, baik di bidang politik, sosial, ekonomi, penegakan hukum dan keadilan, kesejahteraan. Tuhan tolong. Kami berdoa bagi orang-orang Kristen yang Tuhan tempatkan untuk ikut menyelenggarakan semua hal di negeri kami ini. Kami tahu mereka berada di tempat di mana tidak mudah bagi mereka untuk menyatakan diri mereka sebagai anak-anak Tuhan. Tolong mereka ya Tuhan, agar apapun posisi mereka, mereka tetap dapat menyatakan iman mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi anak cucu kami dalam tumbuh kembang mereka, bagi masa depan mereka yang mereka perjuangkan, baik melalui studi, persekolahan, bahkan membangun karir mereka. Kami berdoa bagi setiap upaya untuk meningkatkan pelayanan di gereja kami. Kami juga berdoa bagi upaya pengadaan pastori bagi pendeta kami. Tuhan tolong agar apapun yang sedang direncanakan dapat terwujud sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan bagi POU Kelapa Gading ini. Terima kasih Tuhan, setiap orang yang sudah hadir pada pagi hari ini, Tuhan kenal kami satu persatu dengan apapun yang menjadi kerinduan kami, apapun yang sedang menjadi permasalahan yang kami hadapi, apapun yang sedang kami rancangkan untuk hari-hari esok. Tuhan, hadirlah bersama kami, tuntun kami, agar apapun yang kami pikirkan, rancangkan, dan lakukan, itu kami lakukan dalam penyertaan dan kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang yang punya pergumulan khusus, yang Tuhan tahu satu demi satu. Biarlah Tuhan boleh hadir di setiap kondisi mereka. Ini doa kami Bapa, karuniakanlah kepada kami lebih banyak dari yang kami mohonkan, sesuai dengan apa yang terbaik yang Engkau rancangkan bagi kami. Dalam Kristus, penyelamat kami naikkan doa ini. Dan kami naikkan doa sebagaimana doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.